gue bukan target market filmnya. Logikanya gini aja, ini gue kasih perumpamaan aja ya supaya kalian lebih paham. Gue ke supermarket nih, pengen beli susu. Susu yang cocok buat gue, yang cocok dengan umur gue adalah susu merek A. Tapi tiba-tiba gue ditawarin susu ibu hamil atau susu buat orang tua yang mana cocok gitu loh. Jadi makanya untuk video kali ini gue nggak akan kasih nilai buat review filmnya, tapi gue bakal tetap ngejelasin panjang lebar dari sudut pandang orang yang merasa kurang cocok dengan target market filmnya ya. Tapi perlu digarisbawahi kalau film ini nggak secara spesifik dikhususkan banget buat ibu-ibu doang. Toh kemarin pas gue nonton film ini banyak juga cewek-cewek yang seumuran gue ikutan nangis. Tapi mungkin menurut gue banyak hal yang mengganjal ketika gue nonton isi dari film ini, karena menurut gue sepanjang film ini berjalan, tiap karakter di sini semuanya itu kayak egois dan gak ada yang mau ngalah. Even karakter Titi Kamal juga gak bisa dibilang dia karakter yang baik juga sih. Semuanya definisi karakter antagonis yang nyamar pakai topeng jadi sosok protagonis. Gue kesel banget. Tapi yang bikin gue bingung lagi adalah sama karakternya Titi Kamal. Dia ini kan orang kaya ya, tajir, banyak duit. Ya keluarin dong power orang kaya lu. Masa iya lapor polisi, sewa pengacara nggak bisa? Ya emang sih bisa dibilang karakter Titi Kamal di sini kayak agak bodoh gitu ya, karena di awal film diceramahin sama ibunya sendiri kalau dia itu pernah kaya, terus jatuh miskin, terus balik lagi jadi orang kaya. Lalu si bapaknya itu kan baru meninggal, diceritain tuh di awal film. Tapi tetap aja itu si cewek tuh, si Titi Kamal dikasih I love you doang di tangannya sama si pacarnya, ya udah ninggalin orang tuanya demi cinta, terus hidup sederhana gitu di situ. Maksud gue untuk pola pikir orang kaya yang pernah jatuh miskin terus balik kaya lagi dengan perjuangan orang tuanya, kayak lo nggak bisa ngehargain orang tua lo atau gimana sih? Ya makanya sih menurut gue nggak heran gitu ya. Padahal dia bisa jadi orang kaya yang lebih cerdas dengan bawa pengacara, polisi dan ke pengadilan, tapi dia lebih milih pakai cara jahat berkedok, cara kekeluargaan gitu ya. Apa iya sih penulis di film ini mikirnya kalau pakai alur cerita pengacara dan pengadilan bakal jadi sebuah jalan pintas buat alur ceritanya? Padahal sebenarnya menurut gue banyak hal yang bisa dimanfaatin juga loh dari konflik itu. Apalagi sebagai konflik sindiran terhadap hukum di Indonesia yang alot. Tapi di sisi lain juga masalahnya di sini ada plot hole. Apakah pihak rumah sakit dulu itu pernah ngeluarin akta lahir atas nama orang tuanya siapa dan akta kematian yang harusnya itu ditunjukin ke Titi Kamal, atau si ibunya Titi Kamal ini nyogok rumah sakit? Pokoknya semua itu nggak ada penjelasannya lah. Tapi untuk alur ceritanya sih nggak ada masalah, karena terasa let it flow aja, yang dimana konfliknya itu kayak terus berkembang tanpa adanya plot yang terasa bertele-tele dan punya makna ending yang menurut gue bagus banget. Tapi perjalanan filmnya itu yang gue kurang suka gitu loh. Dan juga pada dasarnya ini adalah film sedih-sedihan yang banyak adegan nangis supaya penonton ikutan nangis, dan gue nggak suka sama film yang kayak gitu. Seakan film ini kayak ya ibaratnya kayak ayo dong nangis kalian penonton gitu loh, gue udah nangis nih, kalian juga harus nangis. Jadi kayak ngemis banget gitu loh ke penonton. Udah gitu dikit-dikit nangis, tiap 5 menit sekali nangis, jadi kayak nangis mulu nih film. Some point menurut gue acting Titi Kamal juga bagus actingnya, walaupun beberapa adegan nangisnya dia bisa agak di-tone down sedikit supaya nggak terlalu hiperbola. Tapi sayangnya juga menurut gue persona Citra Kirana terasa redup sepanjang setengah awal film. Ibaratnya gue cuma ngeliat dia kayak pemeran pembantu doang di film ini. Lalu ngomongin soal visual, sebenarnya film ini tergolong bagus, tapi jujur aja gue kurang suka sama pemilihan soundtracknya yang terlalu melodramatik dan grande layaknya sebuah orkestra. Ya sebenarnya gue nggak bilang musiknya ini jelek, tapi kayak kurang cocok aja sama visualisasinya yang sengaja dibuat kayak lebih sederhana gitu kan. Terus juga gue agak kesel juga sih sama ngelihat kerudungnya Citra Kirana, padahal adegannya dia kebanyakan cuma di rumah-rumah doang, tapi kenapa itu kerudungnya kayak lagi mau warisan? Maksud gue bisa lah ya lu pakai kerudung yang lebih santai dikit, kalau pas lagi jalan-jalan pengen rapi, pengen lebih cantik ya bebas banget deh gitu loh. Yaudahlah pokoknya itu aja pendapat gue soal film ini. Silahkan nonton filmnya. Gimana menurut kalian soal filmnya?